Septiustiana, kami dari kelas S2C. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi yang mencakup dalam mata kuliah ilmu kealaman dasar. Keep watching teman-teman. Keep watching. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan awal nih, pembentukan alam semesta. Dalam era alam semesta, kami akan menjelaskan beberapa hal tentang primordial, tentang degenerasi, tentang Stelliferous, dan tentang lubang hitam. Yuk guys, kita simak videonya bareng-bareng. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan alam semesta nih guys. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh dengan terbentuknya partikel, atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, materi, dan energi. Dengan dipercepat yang mewakili sebagian kecil energi yang bahkan lebih besar daripada materi gravitasi. Nah, sekarang kita masuk nih guys ke era primordial. Dentuman besar dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu yang diawali dengan alam semesta yang seukuran titik padat, di mana energi yang menyusun seluruh kosmos terkumpul di dalam titik yang sangat padat yang dikenal sebagai singularitas awal. Era Planck adalah masa alam semesta setelah dentuman besar dan periode waktu paling awal dari sejarah alam semesta dari 0 hingga 10 sampai 43 detik. Setelah masa ini, alam semesta kemudian dengan cepat mengarah ke era inflasi kosmik, di mana alam semesta berkembang pesat. Alam semesta mulai menggelembung dengan cepat. Yang pertama terbentuk adalah partikel subatom seperti quark. Kemudian, partikel yang lebih besar seperti proton dan neutron. Sekitar 3 menit kemudian, alam semesta mendingin hingga 1 miliar derajat Celcius. Hal ini memungkinkan proton dan neutron untuk bersatu melalui fusi dan membentuk inti atom yang bermuatan. Tetapi setelah 20 menit, alam semesta tidak lagi cukup panas untuk fusi. Yang tersisa adalah subelektron yang panas dan keruh serta inti hidrogen dan helium. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 380.000 tahun. Akhirnya, kosmos menjadi cukup dingin untuk elektron untuk berpapasan dengan inti atom untuk membuat atom pertama. Kemudian, alam semesta memasuki era kegelapan antara masa rekombinasi dan perkembangan struktur nonlinear pertama, dan sub ini mulai membentuk atom hidrogen netral. Dan seiring waktu, di bawah pengaruh gravitasi, ini bersama membentuk bintang yang menyala. Transisi ini dikenal sebagai fajar kosmik atau reionisasi kosmik pada pergeseran merah 5-20. Bintang-bintang di alam semesta mulai terbentuk ratusan juta tahun setelah dentuman besar di dalam subgalaksi dan menciptakan elemen berat pertama. Sistem yang sama ini, mungkin juga kuasar mini, menghasilkan radiasi UV yang mengionisasi IgM dan mungkin juga medan magnet signifikan pertama. Nah, selanjutnya era degenerasi. Semesta berada di era Stelliferous, dipenuhi oleh bintang berenergi tinggi dan dipenuhi galaksi. Bintang seperti matahari membakar hidrogen di intinya. Hingga saat kehabisan bahan bakar, mereka membengkak menjadi raksasa merah dan menjadi ratusan kali lebih besar dan menelan planet di dekatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang era Stelliferous dan era lubang hitam. Era Stelliferous, bintang-bintang mulai bermunculan dan dikenal sebagai populasi 3 dan merupakan bintang hiper raksasa yang diyakini umum. Bintang-bintang ini menyebarkan elemen berat pertama, membuka jalan bagi pembentukan tata surya. Dan yang terakhir yaitu adalah era lubang hitam. Berikutnya, alam semesta akan menuju ke era lubang hitam sekitar 10.100 tahun dari sekarang. Pada saat itu, lubang hitam akan memakan entitas yang tersisa di alam semesta dan secara bertahap akan membocorkan radiasi itu sendiri. Dikenal sebagai radiasi Hawking yang pada dasarnya menguap triliunan tahun. Selanjutnya, Kayla akan menjelaskan tentang
Sistem tata surya. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langitnya seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Sistem tata surya. Sistem tata surya di sini ada 1. Terminologi, 2. Zona planet, 3. Matahari, 4. Tata surya bagian dalam, 5. Tata surya bagian luar, 6. Daerah Transneptunus. Yuk disimak tentang terminologi. 1. Terminologi. Secara informal, tata surya dapat dibagi menjadi 3 daerah. Tata surya bagian dalam mencakup 4 planet kebumian dan 1 asteroid utama. Pada daerah yang lebih jauh, tata surya bagian luar terdapat 4 gas planet raksasa. Sejak ditemukannya sabuk Kuiper, bagian terluar tata surya dianggap wilayah berbeda tersendiri yang meliputi semua objek melampaui Neptunus. Secara dinamis dan fisik, objek yang mengorbit matahari dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan: planet, planet katai, dan benda kecil tata surya. Planet adalah sebuah badan yang mengendarai matahari, yang mengelilingi atau yang mempunyai massa cukup besar untuk membentuk bulatan diri dan telah membersihkan orbitnya dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Dengan definisi ini, tata surya memiliki 8 planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Lanjutnya, planet katai. Planet katai adalah benda angkasa bukan satelit yang mengelilingi matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bisa membentuk bulatan diri, tetapi belum dapat membersihkan daerah sekitarnya. Menurut definisi ini, tata surya memiliki 5 buah planet katai seperti Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Objek lain yang mungkin dapat diklasifikasikan sebagai planet katai adalah Sedna, Orcus, dan Quaoar. Planet katai yang memiliki orbit di daerah Transneptunus biasanya disebut Plutoid. Sisa-sisa objek lainnya berikut yang mengitari matahari adalah benda kecil tata surya. Seorang ilmuwan ahli planet menggunakan istilah gas, es, dan batu untuk mendeskripsikan kelas zat yang terdapat di dalam tata surya. Seperti batu yang digunakan untuk menamai bahan titik lebur tinggi lebih besar dari 500 sebagai contoh silikat. Bahan bantuan ini sangat umum terdapat di tata surya bagian dalam, merupakan komponen pembentuk utama hampir semua planet kebumian dan asteroid. Gas adalah bahan-bahan bertitik lebur rendah seperti atom, hidrogen, helium, dan gas mulia. Bahan-bahan ini mendominasi wilayah tengah tata surya, yang didominasi oleh Jupiter dan Saturnus. Istilah volatil mencakup semua bahan bertitik didih rendah kurang dari 100 Kelvin yang termasuk gas dan es. Tergantung pada suhunya ya teman-teman. Volatil dapat ditemukan sebagai es, cairan, atau gas di berbagai tata surya. Itu adalah etimologi. Sekarang kita berpaling ke zona planet. 2. Zona planet. Di zona planet dalam, matahari adalah pusat tata surya dan planet terdekatnya adalah Merkurius. Antara Mars dan Jupiter terdapat daerah yang disebut sabuk asteroid, kumpulan batuan metal dan mineral. Kebanyakan asteroid ini hanya berdiameter beberapa kilometer, dan beberapa memiliki diameter 10 km atau lebih. Ceres, bagian dari kumpulan asteroid ini, berukuran sekitar 960 km dan dikategorikan sebagai planet katai. Orbit asteroid ini sangat eliptis, bahkan beberapa menyimpangi Merkurius, Icarus, dan Uranus.
Pada zona planet luar terdapat planet gas raksasa, yaitu Jupiter, Uranus, Neptunus dengan massa jenis antara 0,7 cm dan 1,66 cm. Jarak rata-rata antara planet dan dengan matahari bisa diperkirakan dengan menggunakan baris matemis atau Titus Bode. Regularitas jarak antara jalur edaran orbit-orbit ini kemungkinan merupakan efek resonansi sisa dari awal terbentuknya tata surya. Anehnya, planet Neptunus tidak muncul di barisan matematis Titus Bode yang membuat para pengamat berspekulasi bahwa Neptunus merupakan hasil tabrakan kosmis. Yuk disimak lebih lanjut kepada matahari. Keempat, tata surya bagian dalam. Tata surya bagian dalam adalah nama umum yang mencakup planet kebumian dan asteroid, terutama terbuat dari silikat dan logam. Objek dan tata surya bagian dalam melengkup dekat dengan matahari. Radius dari seluruh daerah ini lebih pendek dari jarak antara Jupiter dan Saturnus. Planet-planet bagian dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Ceres, dan kelompok asteroid lainnya. Kelima, tata surya bagian luar. Pada bagian luar dari tata surya terdapat gas-gas raksasa dengan satelit-satelitnya yang berukuran planet. Banyak komet yang berperiode pendek termasuk beberapa centaur juga berorbit di daerah ini. Badan-badan padat di daerah ini mengandung jumlah volatil seperti air, amonia, metan yang sering disebut es dalam peristilahan ilmu keplanetan, yang lebih tinggi dibandingkan planet bantuan di dalam tata surya. Planet-planet luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, komet, dan Centaur. Yang terakhir, 6. Daerah Transneptunus. Daerah yang terletak jauh melampaui Neptunus atau daerah Transneptunus sebagian besar belum dieksplorasi. Menurut dugaan daerah ini, sebagian besar terdiri dari dunia-dunia kecil yang terbesar memiliki diameter 1/5 bumi dan bermassa jauh lebih kecil dari bulan, dan terutama mengandung batu dan es. Daerah ini juga dikenal sebagai daerah luar tata surya, meskipun berbagai orang menggunakan istilah ini untuk daerah yang terletak melebihi sabuk asteroid. Terima kasih Kayla atas penjelasannya. Setelah itu, saya akan menjelaskan Bumi sebagai planet. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut sebagai dunia atau planet biru. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsi terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Wilayah bumi yang dihuni manusia dikelompokkan menjadi 200 negara berdaulat yang saling berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, pelancongan, perdagangan, dan aksi militer. Dalam bahasa Indonesia, kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta bumi yang berarti tanah dan selalu ditulis dengan huruf kapital untuk merujuk pada planet bumi, sementara bumi dengan huruf kecil merujuk pada permukaan dunia atau tanah. Selanjutnya ada komposisi dan struktur dari bumi. Bumi tergolong planet kebumian yang umumnya terdiri dari bebatuan, bukannya raksasa gas seperti Jupiter. Bumi adalah planet terbesar dari 4 planet kebumian lainnya menurut ukuran dan massa. Dari keempat planet tersebut, Bumi merupakan planet yang kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan tertinggi, dan medan magnet terkuat, dan rotasi tercepat. Dan diperkirakan juga merupakan satu-satunya planet dengan tektonik lempeng yang aktif.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk bumi. Bentuk bumi kira-kira menyerupai spheroid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub, sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini muncul akibat rotasi bumi yang menyebabkan diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Karena hal ini, titik terjauh permukaan bumi dari pusat bumi adalah gunung api Chimborazo di Ekuador yang berjarak 6.384 km dari pusat bumi, atau sekitar 2 km lebih jauh jika dibandingkan dengan gunung Everest. Diameter rata-rata bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira setara dengan 40.000 km per pi, karena satuan meter pada awalnya dihitung sebagai 1/10 juta jarak dari khatulistiwa ke kutub utara melewati Paris, Prancis. Dalam struktur bumi terdapat komposisi kimiawi. Massa bumi adalah sekitar 5,8 kali 10 pangkat 24 kg. Komposisi bumi sebagian besar terdiri dari besi 32,1%, oksigen 30,1%, silikon 15,1%, magnesium 13,9%, belerang 2,9%, nikel 1,8%, kalsium 1,5%, dan aluminium 1,4%. Sisanya terdiri dari unsur-unsur lainnya sekitar 1,2%. Akibat segregasi massa, bagian inti bumi diyakini mengandung besi 88,8% dan sejumlah kecil nikel 5,8%, belerang 4,5%, dan kurang dari 1% unsur-unsur lainnya. Selanjutnya ada struktur dalam. Interior bumi seperti halnya planet kebumian lainnya dibagi menjadi sejumlah lapisan menurut kandungan fisika atau kimianya atau reologi. Namun, tidak seperti planet kebumian lainnya, bumi memiliki inti luar dan inti dalam yang berbeda. Lapisan luar bumi secara kimiawi berupa kerak padat, silikat yang diselimuti oleh mantel viskose padat. Kerak bumi dipisahkan dari mantel oleh diskontinuitas mahorosifik dengan ketebalan kerak yang bervariasi. Ketebalan rata-ratanya adalah 6 km di bawah lautan dan 30-50 km di bawah daratan. Kerak bumi serta bagian kaku dan dingin di puncak mantel atas secara kolektif dikenal dengan litosfer. Dan pada lapisan inilah tektonika lempeng terjadi. Di bawah litosfer terdapat astenosfer, lapisan dengan tingkat viskositas yang relatif rendah dan menjadi tempat melekat bagi litosfer. Perubahan penting struktur kristal di dalam mantel terjadi pada kedalaman 410 dan 660 km di bawah permukaan bumi, yang juga mencakup zona transisi yang memisahkan mantel atas dengan mantel bawah. Di bawah mantel terdapat fluida inti luar dengan viskositas yang sangat rendah di atas inti dalam. Selanjutnya ada panas. Panas dalam bumi berasal dari perpaduan antara panas endapan dan akresi planet sekitar 20%, dan panas yang dihasilkan oleh peluruhan radioaktif 80%. Isotop penghasil panas utama bumi adalah kalium 40, uranium 238, uranium 235, dan thorium 232. Di pusat bumi, suhu bisa mencapai 6000 derajat Celcius dan tekanannya mencapai 360 GPa. Karena sebagian besar panas bumi dihasilkan oleh peluruhan radioaktif, para ilmuwan percaya bahwa pada awal sejarah bumi, sebelum isotop dengan usia pendek terkuras habis, produksi panas bumi yang dihasilkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat ini. Panas yang dihasilkan pada masa itu diperkirakan 2 kali lebih besar daripada saat ini. Kira-kira 3 miliar tahun yang lalu, hal tersebut akan meningkatkan gradien suhu di dalam bumi, meningkatkan tingkat konveksi mantel dan tektonik lempeng, serta memungkinkan pembentukan batuan beku seperti komatites yang tidak bisa terbentuk pada masa kini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lempeng utama dari bumi kita ini. Nah, selanjutnya adalah lempengan tektonik. Lapisan luar bumi yang berbentuk lapisan kaku disebut dengan litosfer. Terpecah menjadi potongan-potongan yang disebut dengan lempeng tektonik.
Lempeng-lempeng ini merupakan segmen kaku yang saling berhubungan dan bergerak pada salah satu dari 3 jenis batang lempeng. Ketiga batas lempeng tersebut adalah batas konvergen, tempat dua lempeng bertumbukan, batas divergen, tempat dua lempeng saling menjauh, dan batas peralihan. Tempat dua lempeng saling bersilangan secara lateral. Gempa bumi, aktivitas gunung berapi, pembentukan gunung, dan pembentukan palung laut terjadi di sepanjang batas lempeng ini. Lempeng tektonik berada di atas astenosfer, lapisan mantel yang berbentuk padat tetapi tidak begitu kental yang bisa mengalir dan bergerak bersama lempeng. Dan pergerakan ini disertai dengan pola konveksi dalam mantel bumi. Nah, selanjutnya kita masuk ke permukaan. Permukaan bumi bervariasi dari tempat ke tempat. Sekitar 70,8% permukaan bumi ditutupi oleh air dan terdapat banyak landas benua di bawah permukaan laut. Luas permukaan bumi yang ditutupi oleh air setara dengan 361.132 miliar kilometer persegi. Permukaan bumi yang terendam memiliki bentang pegunungan, termasuk rangkaian punggung tengah samudra dan gunung api bawah laut. Bentang lainnya adalah palung laut, lembah bawah laut, dataran tinggi samudra, dan dataran abisal. Sisanya 29,2% atau 148,94 miliar kilometer persegi permukaan bumi dilingkupi oleh daratan yang terdiri dari pegunungan, padang gurun, dataran tinggi, pesisir, dan geomorfologi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke hidrosfer. Ketersediaan air yang begitu banyak di permukaan bumi merupakan hal yang unik yang membedakan planet biru dengan planet lainnya di tata surya. Hidrosfer bumi pada umumnya terdiri dari lautan, namun secara teknis juga mencakup semua perairan yang terdapat di permukaan bumi, termasuk danau, sungai, laut pedalaman, dan air bawah tanah di kedalaman 2000 meter. Perairan terdalam dari permukaan bumi adalah Challenger Deep di Palung Mariana, Samudra Pasifik, dengan kedalaman 10.911,4 meter di bawah permukaan laut. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer adalah ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi, dan tingkatan suhunya. Lapisan atmosfer paling atas sangat tipis dan renggang sehingga partikel yang bergerak bebas dapat lepas dari tarikan gravitasi bumi dan tertiup ke ruang angkasa oleh angin surya. Atmosfer terdiri dari nitrogen 78-17% dan oksigen 20-97% dengan sedikit argon 0,9%. Karbodioksida variabel tetap sekitar 0,0357%. Uap air dan gas lainnya. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang mengurangi suhu ekstrem ada antara siang dan malam. 75% dari atmosfer adalah dalam 11 km dari permukaan planet. Sifat utama dari atmosfer yaitu dapat dimanfaatkan sehingga lapisan atmosfer yang berada di bawah lebih padat dibandingkan lapisan atmosfer di atasnya. Kemudian membentuk sifat lainnya dari atmosfer yaitu pengurangan tekanan udara pada peningkatan ketinggian. Massa total atmosfer diperkirakan sebagai 56 dikali 1014 ton dari permukaan bumi hingga ketinggian 6 km diperkiraan terkandung setengah dari massa atmosfer pada ketinggian 35 km diperkiraan persentase keseluruhan atmosfer telah mencapai 99%. Atmosfer atas. Di atas troposfer, atmosfer terbagi menjadi stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Masing-masing lapisan ini memiliki tingkat linci berbeda yang umumnya didasarkan pada tingkat perubahan suhu dan ketinggian. Lapisan ini terdapat lapisan eksosfer dan magnetosfer, tempat medan magnet bumi berinteraksi dengan angin dan surya.
Komponen yang berperan melindungi permukaan bumi dari sinar ultraungu dan memiliki peran penting bagi kehidupan di bumi. Yang dihitung 100 km di atas permukaan bumi adalah garis khayal yang membatasi atmosfer dengan luar angkasa. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Penilaian terhadap kategori cuaca umumnya dinyatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembapan, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Analisis cuaca menggunakan kurun waktu di antara 1 hari sampai 1 minggu. Unsur-unsur pembentukan cuaca yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, laju uap air, awan, hujan, dan angin. Nilai-nilai unsur cuaca dinyatakan secara berbeda apabila waktu kesatuan berbeda. Pernyataan cuaca pada suatu waktu yang singkat harus menggunakan nilai-nilai unsur cuaca yang ada pada saat itu. Sedangkan pernyataan cuaca dalam waktu kesatuan yang lebih panjang harus menggunakan nilai-nilai unsur cuaca dengan tingkatan paling rendah, paling tinggi, atau paling dapat terasa oleh panca indera. Proses-proses dalam atmosfer dapat membentuk fenomena cuaca berupa hidrometeor, litometeor, fotometeor, dan elektrometeor. Iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian jarak, dan perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Karakteristik dari pola iklim global dipelajari melalui klimatologi. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan rotasi bumi. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Walaupun dengan panjangnya siang dan malam yang bisa berbeda-beda, masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam, 56 menit, dan 4.900 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari ialah 24 jam. Namun perputaran ini perlahan terus melambat karena pengaruh gravitasi bulan. Hal ini bisa dilihat dari melambatnya 1 hari pada masa kini sebesar 1,78 milidetik. Versi lain menyebutkan 1,78 atau 0,11 milidetik dibanding seabad yang lalu. Selain ada rotasi, di sini juga saya akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi, selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Kalau revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari sepanjang bumi berevolusi. Rotasi bumi tidak selalu tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan berosilasi dengan kemiringan yang membentuk sudut hingga 23,50 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan garis khatulistiwa. Materi yang terakhir adalah orbit. Orbit adalah yang terletak di sekelilingi bumi. Bulan yang merupakan satelit alami terletak di orbit bumi. Sekarang ada sekitar 2.465 satelit buatan yang mengitari bumi dan 6.216 potong sampah luar angkasa seperti yang dilacak oleh Goddard Space Flight Center. Orbit lainnya juga ada orbit bumi rendah, orbit bumi tinggi, orbit geoskron, orbit geostasioner, orbit transfer geostasioner, orbit Molniya, orbit kuburan,
orbit parkir, dan orbit helix sinkron. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.